Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-6. Senopati Kediri bermaksud menyeberang ke Mataram. Di Surabaya, putra Panembahan Madiun yang bernama Mas Lontang sudah diterima mengabdi bersama para pelarian yang kalah dari perang di Madiun. Mas Lontang bahkan sudah diambil menantu oleh Adipati Surabaya. Di Kediri, dahulu yang menjadi adipati adalah Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, negeri Kediri diserahkan kepada Pangeran Surabaya. Kediri kemudian diisi oleh punggawa dari Surabaya. Adapun sang menantu Mas Lontang juga ditempatkan di salah satu negeri bawahan Surabaya, yakni sebagai adipati di Capan. Sedangkan di Wonosobo sudah ditanam punggawa dari Surabaya yang bernama Ronggo Pramono. Di Pasuruan juga diangkat punggawa Surabaya yang bernama Adipati Pakulungan. Alkisah di Kediri yang berkuasa adalah Ratu Jalu, seorang punggawa dari Surabaya. Kediri mempunyai punggawa bernama Senopati. Pada suatu hari Senopati sedang berbincang dengan adik-adiknya yang bernama Ki Surodipo, Ki Entol Jajanggu, dan adik bungsunya yang bernama Kartimoso. Senopati Kediri berkata, "Hei Surodipo adikku, bagaimana pendapatmu tentang negeri Mataram? Aku rasa semakin hari semakin membesar. Ketahuilah, zaman ini adikku, kiblat penguasa Jawa akan beralih ke barat, dan lagi ujaran ramalan itu semakin terbukti di Mataram. Keadaan Mataram tak beda dengan ramalan itu. Aku punya rencana, sebaiknya kita semua mengabdi saja ke Mataram dan meninggalkan negeri Kediri. Kalau tidak demikian, aku kira kelak Mataram pasti akan menyerang ke sini." Ki Surodipo berkata, "Baik Kanda, saya mendukung rencana Anda itu." Senopati Kediri berkata, "Hei Noyokarti, engkau aku utus ke Mataram menemui Senopati Engalogo yang menjadi raja di Mataram. Bawalah suratku dan aturkanlah." Noyokarti menyembah dan segera melesat menuju Mataram. Perjalanan Noyokarti dipercepat sehingga segera sampai di Mataram. Pada hari pisowanan, Noyokarti menghadap kepada Senopati Engalogo. Pada hari itu punggawa Mataram lengkap hadir. Adipati Mangkubumi, Adipati Singosari, Adipati Mondoroko, dan para putra yang berjumlah 7 orang berada di depan. 2 putra masih muda dan belum mendapat kedudukan, yakni Mas Tambogo dan Mas Kadawung. Ketujuh putra yang telah diangkat sebagai pangeran adalah Mas Kentol Kajuran atau diberi nama Adipati Puger, Mas Damar atau Adipati Puruboyo, Mas Gato atau Aryo Wiromanggolo, Mas Julang atau Pangeran Adipati Anom yang bakal menggantikan raja kelak, Mas Batotot alias Adipati Jogorogo, dan Mas Bagus yang berjuluk Adipati Juminah, Mas Julik atau nama tuanya Adipati Prenggoloyo. 2 orang anak perempuan Senopati sudah menikah dengan Demang Tanponangkil dan Adipati Teposono. Putra tetua Senopati bernama Raden Ronggo, tetapi sudah wafat. Kembali ke utusan Senopati Kediri yang bernama Noyokarti, sudah menghadap ke hadapan Senopati Engalogo. Noyokarti menyembah dan duduk di hadapan Senopati Engalogo. Senopati Engalogo bertanya, "Hei utusan, engkau ini siapa? Dari mana dan siapa yang mengutusmu?" Noyokarti berkata, "Noyokarti nama hamba, diutus Abdi Paduka Senopati di Kediri untuk mengaturkan surat ini kepada Paduka." Surat segera diterima dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya menyatakan, "Surat dari saya kepada Sang Raja, beserta bakti saya kepada Paduka yang terpuji di Mataram, yang selalu mendapat anugerah Allah dan syafaat Kanjeng Nabi utusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mendapat berkah dari 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum.
juga berkah dari para semua wali dan guru yang dimakamkan di tanah Jawa. Surat saya Tuan mengaturkan hidup dan mati kepada Paduka Sang Raja. Kami hendak mengabdi kepada Paduka, menjadi tukang kuda pun mau, bila Panembahan Senopati bersedia menerima. Harapan kami Panembahan berkenan menerima pengabdian kami. Kami sangat ingin mengabdi kepada Paduka di dunia maupun akhirat. Tuan Panembahan, ini surat kami yang kami buat sebenar-benarnya. Setelah selesai membaca surat, Senopati Ingalogo tersenyum dalam hati. Berkata Senopati Ingalogo, Noyokarti, katakan kepada Senopati Kediri anakku, sangat besar penerimaanku atas kepercayaannya kepadaku. 1000 tangan terbuka bagi anakku Senopati Kediri. Semoga hatinya tetap teguh pada pendiriannya. Namun aku meminta tempo. Anakku Senopati Kediri datanglah di bulan Muharram. Aku akan mengirim utusan untuk menjemput anakku di Kediri. Jangan khawatir. Noyokarti lalu diberi busana berupa kampuh, keris, baju, celana, dan uang. Panembahan Senopati Ingalogo berkata, Noyokarti, engkau pulanglah. Suratku ini berikan kepada anakku. Noyokarti segera menerima surat dan mohon pamit kembali ke Kediri. Sesampai di Kediri, Noyokarti segera menghadap kepada Senopati Kediri. Setelah menyembah, surat segera dihaturkan. Surat dibaca oleh Senopati Kediri dengan seksama. Isi suratnya berbunyi, Surat dariku untuk anakku Senopati Kediri. Pertama, salam dan doaku untukmu. Kedua, permintaanmu untuk mengabdi sudah aku periksa. Aku sangat menerima pengabdianmu ke Mataram dan menyebutku sebagai ayah. Aku sungguh bersukacita dan selalu mendoakanmu semoga mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Bila kelak berumur panjang, tepatilah perkataanmu. Janjiku di bulan Muharram kelak, aku sambut engkau dengan pasukan besar. Setelah itu engkau menyeberanglah kalau ucapanmu memang sungguh-sungguh. Senopati Kediri sangat berterima kasih. Setelah selesai membaca, Senopati memegang kepala. Laksana bertemu sendiri dengan Panembahan Senopati Mataram. Selang beberapa bulan kemudian tibalah bulan Muharram. Panembahan Senopati mengirim utusan untuk menjemput Senopati Kediri. Sepasukan bersenjata lengkap siap berangkat menuju Kediri. Sebelum berangkat, Panembahan Senopati memanggil Aryo Wiromanggolo dan Tumenggung Alap-Alap. Berkata Senopati Ingalogo, Hei Wiromanggolo, engkau sekarang aku utus membawa pasukan untuk menjemput Senopati Kediri. Aku sertakan bersamamu Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung Alap-Alap, engkau dampingilah putraku Wiromanggolo. Pandai-pandailah engkau melayani dia. Dan para mantri pamajekan semua bawalah serta. Orang Kajoran jangan ditinggal, juga orang Pajang dan Jogorogo. Dan juga Demak jangan ditinggal. Pesanku, besok kalau Senopati Kediri sudah bertemu denganmu, segera kau menyerang Rowo. Setelah Rowo kalah, semua boyongan bawalah semua. Jangan ada yang ditinggal. Sudah habis pesan Senopati Ingalogo. Pasukan Mataram segera membubarkan barisan dan berangkat menuju Kediri. Tidak berapa lama perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Madiun. Ratu Jalu dari Kediri sudah diberitahu bahwa pasukan Mataram akan menyerang Kediri. Ratu Jalu segera mengirim utusan ke Surabaya, memberitahu bahwa pasukan Mataram akan menyerang Japan, Wirosobo, Rowo, Malang, Lumajang, dan Kartosono. Bahkan pergerakan mereka sudah sampai di Kartosono. Mereka kini membuat markas di sana, tepat sebelah barat kota Kediri. Pasukan Mataram sudah menjarah harta orang-orang desa. Kerbau dan sapi dijarah. Orang-orang desa sudah mengungsi. Ratu Jalu sudah menyiapkan pasukan. Semua para mantri telah siap. Hanya Ki Senopati yang tidak tampak. Dengan alasan sakit, Ki Senopati mempercayakan kepada adiknya yang bernama Ki Sorodipo untuk menggantikan. Ratu Jalu bertanya, "Di mana kakakmu, Hei Sorodipo? Mengapa dia tidak hadir?"
Sorodipo berkata pelan. Dia sedang sakit. Saya disuruh untuk menghadap dan menerima perintah dari Paduka. Ratu Jalu berkata, kalau kakakmu sakit, engkau yang menggantikannya memimpin pasukan kita menghadapi serangan pasukan Mataram. Sekarang kalian bubarlah dan bawalah prajurit Kediri. Bergabunglah dengan pasukan Surabaya yang sudah datang membantu. Segera berangkatlah. Yang diperintah menyembah dan segera menabuh genderang perang. Banyak pasukan dari negeri di utara belum datang. Baru dari Sarengat, Blitar, Malang, dan Rowo yang sudah bergabung. Pasukan sudah berangkat dan sebentar kemudian telah tampak pasukan Mataram. Kedua pasukan sudah saling berhadapan. Ki Sorodipo berada di depan pasukan Kediri. Pasukan Mataram sudah dipesan bahwa telah ada kesepakatan dengan pasukan Kediri di bawah pimpinan Ki Sorodipo. Begitu kedua pasukan bertemu, Ki Sorodipo mengarahkan tembakan agak ke atas sehingga tak mengenai pasukan Mataram. Sambil menembak mereka bersorak seolah perang sungguhan. Seharian mereka berperang pura-pura. Tidak ada yang kalah dan menang. Sementara itu, Ki Senopati Kediri sedang berbincang di rumah dengan dua adiknya, Ki Jajagung dan Ki Kartimoso, dan dengan seorang menantunya yang bernama Mas Balimbing. Berkata Ki Senopati, ayo kalian bersiaplah, malam nanti kita lolos dari Kediri. Aku minta jangan sampai kesiangan, kumpulkan semua keluargamu. Kendol Jajagung berkata, bagaimana nanti Kanda Sorodipo? Dia masih di medan perang dan memimpin pasukan Kediri. Kalau dia tidak tahu, bagaimana nanti? Ki Senopati berkata, dia nanti sekalian berangkat. Aku sudah sepakat dengan kakakmu. Bawalah juga keluarganya, jangan sampai tertinggal. Mereka kemudian mengumpulkan anak istri Sorodipo untuk diajak lolos bareng-bareng. Seluruh keluarga Ki Senopati bersaudara sejumlah 100 orang bersiap meninggalkan rumah mereka. Para wanita diletakkan di tengah-tengah rombongan. Para lelaki menjaga di depan dan di belakang. Sementara itu Ki Sorodipo sudah diberitahu bahwa keluarganya telah lolos dari Kediri. Ki Sorodipo segera mengumpulkan saudaranya yang berada di medan perang. Malam itu sejumlah 40 orang sudah lolos dari pondokan mereka. Mereka segera bergabung dengan rombongan Ki Senopati Kediri. Pagi harinya pasukan wilayah timur sudah mengetahui bahwa pimpinan mereka Ki Sorodipo sudah lolos tadi malam. Bersama Ki Senopati Kediri mereka akan menyeberang ke pihak Mataram. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Ratu Jalu. Ratu Jalu berkata, kejarlah mereka. Kalau tertangkap, tumpaslah semua. Jangan ada yang tersisa. Pasukan wilayah timur segera mengejar Ki Senopati bersaudara. Di Karakal mereka berhasil disusul. Senopati melawan dan pecahlah pertempuran. Menantu Senopati yang bernama Mas Balimbing mengamuk. Banyak prajurit timur tewas dan terluka. Tetapi karena dikeroyok orang banyak, Mas Balimbing berhasil dilukai dadanya. Ki Senopati begitu melihat sang menantu terluka segera memerintahkan para kerabatnya untuk membantu. 140 kerabatnya mengamuk sehingga pasukan timur kocar-kacir. Senopati segera mengirim utusan ke pasukan Mataram agar segera dijemput. Utusan berangkat dengan bergegas dan berhasil bertemu dengan Pangeran Aryo Wiromanggolo, Panglima pasukan Mataram.